kediaman Bapak Ahmad Tohari. Sama ibu-ibunya di sini Bu, ibu monggo. Oh iya. Ini saya foto. Iya. Iya. Oleh-oleh. Satu. Bapak tidak untuk kali apa bisa. Terima kasih. Langsung aja Bapak saya foto ini. Tanda cinta Bapak. Sesudah itu kita bertemu dengan beliau, ya. Pertama terpisah jalan kajian dan kedua tugas dan kegiatan kita yang begitu menyita tiap hari, kita benar-benar diperbudak oleh dunia begitu. Dan alhamdulillah kita bisa menyisihkan waktu kesempatan ini sehingga kita bisa. Jadi kisahnya begini Pak Haji, dulu itu saya terinspirasi oleh kenyataan bahwa di Jakarta itu guru bahasa Indonesia itu rata-rata semuanya pecinta sastra. Ya, saya ingin mengapa saya sekarang jadi penulis, dulunya bagaimana? Ya. Dulu sekali ketika saya masih anak-anak itu dunia saya, kekuatan saya, kekuatan imajinasi saya itu ditumbuhkan melalui dongeng-dongeng. Yang mendongeng ke saya itu siapa? Kakak saya, guru saya di SD, guru saya di musola, pada sering mendongeng dan itu merangsang perkembangan gaya khayal saya. Pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak masih mendengar dongeng atau tidak sekarang? Yang pasti suka, pasti. Tidak ada anak tidak suka mendengar dongeng. Lalu yang mendongeng ada enggak? Saya kok agak khawatir bahwa anak-anak sekarang ini kurang banyak mendengar dongeng sehingga daya imajinasi mereka tidak bertumbuh dengan baik. Nah, ini situasi yang kurang menguntungkan. Saya kira iya, anak-anak sekarang itu kurang mendengar dongeng. Apa sih yang dimaksud dongeng dalam kalimat saya ini? Dongeng bisa bercerita tentang yang kuno-kuno.
bisa juga bercerita tentang yang baru-baru. Yang kuno-kuno misalnya dongeng tentang Lutut Kasarung di Tanah Sunda, dongeng tentang Kamandaka di sini. Kalau di Betawi dongeng si Jantung Meletik, orang Betawi. Sekitung ya, pahlawan sekitung. Ada si Jantung. Jantung itu dahinya besar. Itu Jantung. Semua pada mendengar dongeng seperti itu. Di sini ada Joko Kendil kalau di Banyumas, ada Lenting Kuning, Lenting Merah, Yuyu Kangkang, itu semua Andi Lumut. betul-betul mengembangkan Imajinasi. anak-anak. Kalau mendengar Yuyu Kangkang dulu itu saya Imajinasinya apa? imajinasinya itu seorang gadis dibawa oleh kepiting Gede. kepiting yang besar sekali, dan itu menyeberang sungai membuat bayangan-bayangan itu menjadi hidup. Nah, juga dongeng-dongeng keagamaan yang paling saya suka ini 1001 malam. dongeng tentang Abu Nawas 1001 malam. surga. Dongeng tentang surga itu menurut guru-guru ngaji saya itu menarik sekali. Di surga katanya ada 72 Bidadari. semuanya cantik. Nggak ada boros sinaganya, nggak ada guru. Tapi saya bertanya sendiri, kalau 72 bidadari mestinya ada tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Cina, tampang Eropa, Batak pasti, baru Sinaga, baru Sitepu ada lah, tapi bidadari. Nah, berkembang seperti itu. Dan semua membuat saya atau khayalan saya berkembang. Kemudian bagaimana saya itu mulai menulis ini, saya tidak penting betul untuk nanti disebarkan kepada para anak-anak muda. Yang saya mulai waktu saya itu kira-kira SMA kelas 1, saya sudah sangat aktif menulis catatan harian. Penting itu. Buku catatan harian saya itu cepat sekali penuh, karena setiap hari memang saya isi. Dan ini rupanya tanpa saya sadari merupakan persiapan saya untuk menjadi penulis. Tapi sebelum itu ada hal lain. Selain mendengar dongeng, saya juga sudah sangat suka membaca Sastra. mulai umur 8 tahun. Mulai umur 8 tahun, saya setiap kali membaca koran. Karena terima kasih itu Bapak saya, pada masa orang belum mengenal literasi, Bapak saya sudah langganan koran. Masya Allah. Itu terima kasih untuk Bapak saya. Karena kenapa Bapak saya itu langganan koran? Tahun 55, ini ibu-ibu kan umurnya masih jauh lebih muda dari 17 tahun, Pak. 17 tahun. Dulu pada tahun 1955 itu ada pemilihan umum yang pertama. Pilihan umum yang paling sehat.
Kalau sekarang pemilu aja. Kalau dulu pemilu yang Betulan. sebenarnya tidak ada uang, tidak ada suap untuk pemilu. Nah, bapak saya itu ketua partai tingkat kecamatan yang oleh partainya diwajibkan berlangganan koran partai. Jadi saya mulai membaca koran mulai umur 8 tahun. Kemudian mulai senang menulis catatan harian. Kadang-kadang catatan harian saya ini konyol. Ini yang konyol. Salah satu catatan harian yang tidak pernah saya lupakan begini. Kira-kira seperempat halaman tulisan saya. Jam 2 siang saya berada di Pasar Wage Purwokerto. Saya masuk los pasar ikan. Di situ baunya sangat tidak nyaman. Lalat berterbangan di mana-mana. Ada kakek, seorang kakek penjual terasi, dagangannya menggunung di atas meja. Saya tidak suka kepada kakek, saya tidak suka kepada terasi, tapi saya suka kepada cucu si kakek yang ada di situ. Cantik sekali cucu itu. Nah itu Ada unsur rasa. Itu. Monyet saya katanya saya makan bercinta monyet. Oh ya. Nah, catatan harian saya itu banyak sekali. Biasanya yang saya tulis itu hal yang saya suka atau hal yang Tidak saya bisa. benci atau hal yang saya bikin marah. Itu dicatat menjadi catatan harian dan itulah rupanya membuat saya mulai belajar menulis. Saya mulai menulis sastra itu dari cerita pendek. Jadi mungkin sudah puluhan cerita pendek yang saya buat. Belum menulis novel. Kemudian pada tahun 1984 mungkin itu saya membaca koran Sinar Harapan. Di situ ada pengumuman Mbah. lowongan redaktur. Oh, redaktur. Nah, saya nekat. Orang kampung belum pernah jadi wartawan sekalipun kok mau mengikuti lowongan redaktur. Redaktur kan staf redaksi di sana dulu. Tapi iseng-iseng coba saya ikut dan ternyata saya lulus, terpilih. Jadi saya sejak saat itu menjadi Redaktur. staf redaksi